Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita pengalaman 1 tahun yang lalu. Di sekolah itu biasanya memang ada kegiatan kemah pramuka. Di sekolah kami, SMA Negeri 10 Semarang, itu biasanya dilaksanakan sekitar September, akhir Agustus atau September. Jadi ini kejadiannya kira-kira 1 tahun yang lalu. Kemah itu rutin seperti kebanyakan sekolah negeri pada umumnya, itu kemah pramuka awal tahun ajaran baru itu selalu ada. Dan tahun kemarin itu kita di SMA 10 mengadakan kemah ke luar kota, ke tempat yang sering dikunjungi. Tempat itu dulu saya pernah ikut mengunjungi bersama istri, bersama anak ke sana, dan tidak ada masalah, sudah sering ke sana. Kejadian kemarin itu istimewa, ada masalah. Menurut cerita teman saya, jadi setelah itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Saya tadinya mau ke sana, tapi entah kenapa ada masalah, jadi saya tidak jadi berangkat, tidak jadi nyusul. Dan hari Seninnya itu teman-teman yang ke sana cerita kalau di sana ada kesurupan, ada anak yang kesurupan, kena gangguan makhluk halus. Teman-teman cerita, wah kan kalau ada Pak Sindun mungkin suasana mungkin bisa jadi ramai atau gimana. Jadi banyak yang kesurupan. Selama saya ikut ke sana, saya tidak pernah alami. Tapi bukan berarti karena ada saya tidak kesurupan, enggak. Itu bertahun-tahun juga yang lainnya juga tidak alami. Pas kejadian tahun kemarin itu seperti itu. Jadi ada yang kesurupan berulang-ulang, bergantian. Salah satu yang merasuki salah satu anak itu mengaku sebagai ratunya yang berkuasa di situ. Salah satu dia bisa menebak banyak orang, dan terutama menyebut keburukan orang-orang yang ada di sana. Saya dengar itu ya rada agak khawatir, jangan-jangan saya diungkap keburukan saya. Ya, semoga tidak seperti itu. Itu kejadian, dan menurut cerita kemudian ada salah satu yang masuk tadi, yang merasuki tadi, itu ditangkap oleh pembinanya yang dari Semarang itu, menangkap, masukkan ke botol dan katanya dibuang. Dan itu membuat marah mereka, sehingga hari Jumat pagi itu terjadilah serbuan makhluk-makhluk halus itu ke SMA kami, dan itu menimbulkan kekacauan yang ya untuk ukuran kami luar biasa, karena banyak yang menjerit-jerit kerasukan, baik kerasukan beneran maupun kerasukan karena stres melihat temannya kerasukan, sehingga dia ikut menjerit, ikut panik. Ya, kejadiannya Jumat pagi. Jumat pagi sekitar jam 8:30 itu mulai rame. Saya masih ngajar, ya,
terus kemudian turun, itu sudah ramai, dan saya merasa saya harus ke sana. Aslinya saya ya deg-degan karena saya tidak tahu harus ngapain. Saya tidak pernah diajari cara menolak atau mengeluarkan makhluk halus dari badan manusia, dari kerasukan tadi. Tidak pernah. Tapi kalau saya ngumpet, saya bersembunyi, itu lebih memalukan. Makanya saya mendatangi waktu itu di BK, dan saya hanya bismillah saja, bismillah, semoga Yang Maha Kuasa memberi bantuan sehingga tidak membuat malu saya. Jadi waktu itu saya masuk, salah satu anak kesurupan. Yang kesurupan perempuan semua. Sudah dipegangi oleh banyak anak-anak. Dan banyak juga yang mengeluarkan ilmunya, mengeluarkan mantranya untuk mencoba mengeluarkan itu, tapi tidak berhasil. Saya juga tidak tahu harus ngapain. Ya, masuk terus itu melihat saya, matanya terbuka melihat saya dan tidak mau keluar. Saya tidak mau keluar, saya tidak mau pergi. Saya mau teman saya kembali. Itu yang dilakukan. Saya juga masih ini harus ngapain. Saya pegangi, dia diem. Tapi waktu lepas dia waktu tidak saya pegangi, ada yang lain, dia teriak-teriak. Terus ada lagi kerasukan di kelas IPS, di kelas IPA kelas 12. Anak yang lebih kecil dan yang merasuki juga ternyata juga lebih kecil. Saya datang ke kelasnya, ya itu suasana di kelas ya kacau, megangnya anak itu, dan terus langsung dibawa ke ruang BK lagi. Di sana yang ini lebih galak, lebih hiperaktif. Dua ini itu yang paling susah. Jadi saya juga tidak tahu ini bagaimana caranya. Tapi yang kerasukan yang lain, beruntun kejadian beberapa yang jadi waktu nangani ini dan masih belum berhasil mengeluarkan ini, ada yang lain yang kerasukan. Kelas lain, kelas 12 IPA yang lain, terus dibawa turun. Kebetulan yang ini berhasil keluar. Tidak tahu kenapa dia mau keluar, saya juga tidak tahu, karena saya juga tidak ngerti prosesnya. Itu dapat. Terus yang lain lagi, ada juga banyak sekali yang kerasukan, dan beberapa itu memang mau keluar, anaknya terus tersadar, terus bisa baca istighfar, bisa syahadat, selesai, terus ya selesai kasusnya. Hanya dua ini yang saya juga tidak tahu mengapa seperti itu. Nah, itu hari Jumat yang melelahkan. Terus salah satu yang dirasuki oleh sang ratu tadi itu juga kembali masuk ke anak
kayak anak yang sama, kelihatannya senang dengan anak ini. Dan ini lebih tenang, tidak agresif, tidak. Jadi dia berbicara seperti orang yang sadar. Tapi dia mengatakan hal yang sepertinya tidak dilakukan oleh anak SMA tersebut. Yang menjadi ratu ini, ya itu menebak orang-orang banyak yang berlalu guru-guru gitu. Waktu saya masuk di ruang guru yang ini karena ya karena bisa diajak ngobrol, ya diajak ngobrol. Saya masuk, si anak terlihat seperti terkejut merasakan saya ada di dekatnya. Waktu pertama saya lihat, saya juga tidak terlalu peduli, hanya lihat terus duduk di bangku dan sambil memikirkan ini saya harus bagaimana menghadapi yang kerasukan ini, karena sejujurnya saya tidak tahu mengapa bisa keluar. Ya saya tidak tahu, yang lain juga tidak, kejadian itu juga masih tidak paham. Jadi yang ingin saya beritahukan bahwa sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa ya kalau keluar ya itu kehendak yang Maha Kuasa, saya tidak tahu. Waktu saya balik ke depan ruang guru, waktu si anak tadi diajak bicara dengan banyak orang, anak tadi diam dan saya dekati. Dia kemudian bereaksi, meminta supaya saya jangan mendekat, mengatakan kalau saya panas, jangan dekat-dekat. Saya malah heran dan kemudian malah saya dekati, dan si anak lebih merasa takut. Dia lebih mepet kursi ke belakang terus diem. Saya makin heran, ini kenapa? Dan kemudian ditanya oleh guru-guru yang lain, loh kenapa dengan bapak ini? Itu panas, saya tidak mau, tidak berani saya gitu. Terus karena terus dia diam, ya saya tinggal pergi lagi, tanya ngobrol. Anak ini kemudian juga mulai ditanya, oh itu guru itu gimana? Oh guru ini begini, guru ini begini. Saya merasa itu tidak bagus dan saya suruh diam, saya seperti itu, dan anaknya langsung diam. Ditanya oleh guru yang lain, loh mengapa diam? Takut, sambil nunjuk saya, disuruh diam. Jadi selama saya ada di situ dia diam. Tapi kan karena ada yang di luar yang lain yang berdatang gantian itu, ya saya keluar lagi terus nangani beberapa. Yang dua itu tidak selesai, yang lain yang selesai ya sudah diteruskan gitu, tinggal 3 ini. Dan si ratu tadi bilang bahwa dia mau keluar sendiri, tidak usah disuruh keluar, dia akan keluar sendiri, tidak usah repot-repot, saya juga tidak ganggu anak ini, dia bilangnya seperti itu. Terus nangani yang lain, yang 2 tadi tidak berhasil. Waktu tambah berjalan terus dan mendekati Jumatan, terus ya sudah, Jumatan dulu. Setelah selesai, saya memutuskan saya berhenti aja, cukup sampai di sini, serahkan kembali ke
tempat tempat kemahnya mereka, suruh bawa ke sana dan suruh nangani juru kunci yang ada di sana. Nah, kemudian 3 anak ini diantar ke bumi perkemahan dan pulang. Saya pulang, bersyukur sudah lewat. Saya juga tidak tahu itu bagaimana. Menurut kabarnya ya selesai pulang. Sabtu paginya itu libur, tapi di sekolah kebetulan ada acara pengajian hari Sabtu dan saya tidak berangkat di rumah karena itu hari libur. Tapi saya ditelepon memberitahu bahwa anak yang kerasukan ratu itu kerasukan lagi dan ada di sekolah. Saya juga tadinya tidak mau melayani itu dan merasa ya biar orang lain kan ada, saya tidak tahu. Ada yang lain, panggilkan yang lain yang punya ilmu itu. Saya merasa tidak punya ilmu ya menolak. Dirayu si anak yang itu untuk datang, saya tetap kan tidak mau yang lain aja. Cuma kemudian setelah telepon ditutup, saya tidak enak juga ya, dengan terpaksa dengan agak jengkel gitu berangkat. Ya sudah, saya ke sekolah. Di sekolah pengajian belum selesai dan saya masuk, yaitu di ruang multimedia di belakang. Saya diberitahu oleh anak, ditunjukkan tempatnya di sana. Saya menuju ke belakang. Waktu itu si anak sedang marah, jalan dengan marah, ditemani temannya. Ada beberapa teman yang menemani di situ, mencoba menenangkan si anak. Waktu saya masuk, saya melihat itu, terus begitu si anak menyadari saya ada, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba anaknya terus jatuh, lelah gitu. Entah karena kehilangan tenaga, jatuh terus terdiam. Terus kita ngomong biasa, tidak tahu banyak hal gitulah, dan ya kita selesaikan bersama guru yang lain. Yang ingin saya ceritakan di sini itu, saya tidak bisa mengusir makhluk tadi, tidak punya ilmunya. Itu keluar, saya juga tidak tahu, karena saya juga tidak baca apa, saya juga tidak diajari ini harus baca apa, ayat kursi ya saya ya tidak hafal, meskipun saya pernah belajar dan itu memang istimewa sebenarnya, tapi saya tidak hafal. Jadi ya waktu saya pegang anaknya dan kemudian saya beritahu, ya wis ya sudah. Saya berbisik seperti itu, terus tidak tahu kok manut, terus langsung anaknya terus lemes, selesai. Tapi tidak semuanya seperti itu, ada yang tidak mau juga, ada yang tidak mau. Saya suruh sudah selesai, jangan ganggu anaknya. Saya tidak tahu mengapa dia mau dan yang lain tidak mau. Ada yang dipegang
eh, keningnya tepat di antara dua alis itu, terus dia sadar. Tapi kok bisa gitu? Ya saya tidak tahu. Ada yang saya tepuk tangannya, jadi waktu saya pegang, saya suruh sudah gitu, dia diam aja, tidak bereaksi sama sekali. Dan saya, wah ini harus diapain, saya juga tidak tahu. Terus saya tepuk tangannya, lumayan keras berbunyi, dan tiba-tiba anaknya sadar, terus bangun, terus ya seperti layaknya orang pingsan itu, terus kebingungan, oh, saya di mana? Kok saya di sini? Tidak sama. Ya itu pengalaman. Ada yang saya marah dan saya merasa marah dan tiba-tiba dia selesai sendiri. Mengapa? Ya tidak tahu. Yang ingin saya beritahukan, saya ulangi sekali lagi, bahwa saya tidak punya ilmu untuk menolak itu. Pengetahuan saya ya masih terbatas. Itu kejadian, saya ceritakan apa adanya. Untuk memberitahu bahwa saya sebenarnya juga tidak punya kemampuan khusus itu. Kalau itu berhasil ya mungkin itu sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Dan saya tidak tahu. Kalau menurut saya jawaban tidak tahu itu jawaban yang paling pas, paling enak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.